Kurang dari 1 pekan, pelaksanaan balap motor MotoGP di sirkuit internasional Mandalika ini akan segera dimulai. Dan saat ini saya sudah berada di depan akses utama untuk masuk ke dalam sirkuit Mandalika yang ada di kiri saya. Dan bisa dilihat, sejumlah pekerja dari proyek sirkuit Mandalika masih terus melakukan pekerjaannya untuk menyelesaikan target-target agar sirkuit ini bisa segera dipakai untuk event balap MotoGP sendiri. Dan ini masih terlihat banyak pekerja yang lalu lalang masuk dan beberapa material-material juga masih terlihat belum rapi seperti itu. Dan saya juga akan tunjukkan di belakang saya ini ada sebuah monumen yang masih tertutup dan ini adalah patung Presiden Joko Widodo yang sedang bermotor. Nah, kita akan lihat seperti apa kesiapan sirkuit Mandalika di dalam, apakah sudah ready baik di kawasan utamanya dan juga lintasannya. Saya akan ajak ke dalam. Saat ini saya sudah berada di bagian dalam sirkuit internasional Mandalika dan kalau misalnya bisa dilihat di sebelah sana masih ada proses pengerjaan yang dilakukan oleh tim untuk menyempurnakan kawasan sirkuit Mandalika untuk menghadapi gelaran MotoGP 2022. Nah, kalau bisa saya bisa jelaskan juga sekitar saya ini adalah sebelah kiri area pedok. Nantinya tim-tim balap MotoGP ketika sudah datang akan menempati pedok-pedok ataupun garasi yang ada di sini, dan di sekeliling saya lainnya ini adalah modular box office dari para tim balap MotoGP. Di situ ada tim Ducati Lenovo dan sebelahnya ada tim Suzuki MotoGP. Sekarang saya juga akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa perkembangan dari penyempurnaan lintasan sirkuit Mandalika di area dalam. Apakah sudah selesai semuanya dan bagaimana kualitasnya? Ikuti saya. Saat ini saya berada di atas tikungan pertama sirkuit internasional Mandalika yang juga menjadi bagian dari proses perbaikan dan juga penyempurnaan lintasan sirkuit yang diminta oleh pembalap dan juga Donasport untuk diperbarui sebelum digelarnya balap MotoGP pada tanggal 20 Maret 2022. Kalau bisa dilihat di sebelah sana adalah trek lurus masuk ke tikungan pertama dan ini adalah aspal yang sudah diperbaharui. Jika misalnya bisa dilihat ke sebelah sini, ini aspal jauh lebih berwarna hitam jika dibandingkan dengan lintasan yang ada di tikungan lain. Dan ini walaupun secara kontur ataupun strukturnya ini sudah padat, sudah keras, tapi di bagian bawahnya ini masih basah sehingga masih terus dilakukan upaya ataupun proses pendinginan di bagian bawah agar material secara keseluruhan dari lintasan ini bisa lebih padat dan lebih kuat untuk menopang kecepatan tinggi dari motor-motor MotoGP yang bisa melaju hingga 350 km per jam lebih. Dan kali ini kita akan keliling sirkuit Mandalika untuk melihat bagaimana kesiapan secara umum dari sirkuit yang akan menjadi tuan rumah balap MotoGP 2022 seri kedua Mandalika. Saya juga berkesempatan untuk mengitari sirkuit sepanjang 4,3 km ini dengan menggunakan mobil yang langsung dikemudikan oleh pembalap nasional Indonesia Denny Pribadi. Denny ditunjuk oleh MGPA untuk menjadi koordinator sirkuit Mandalika, khususnya lintasan balap. Saat ini saya sedang melakukan hot lap bersama pembalap nasional Indonesia di sebelah kanan saya, yaitu Mas Denny Pribadi yang saat ini juga jadi koordinator dari sirkuit internasional Mandalika. Nah, Mas Denny ini mengantarkan saya untuk keliling sirkuit melihat kesiapan sudah seberapa jauh sirkuit Mandalika untuk menjadi tuan rumah balap MotoGP. Nah, ini kita ada di tikungan 10 ya Mas ya? 10. Nah, tikungan 10 ini menjadi ikonik juga karena sebelah kiri ada motif suku Sasak yang juga menjadi tanda dari sirkuit internasional Mandalika ini sendiri. Dan ini cuaca juga lagi panas terik ya, jadi bisa kelihatan sirkuit ini terang dan itu juga ada digital flag yang sudah diaplikasikan. Digi flag ya? Ya, digital flag. Oke, untuk memberikan tanda ataupun peringatan kepada pembalap ketika ada masalah ataupun bisa sebagai race director. Bendera marsa. Saat berada di tikungan ke-10, saya berbincang dengan Denny Pribadi soal kondisi terkini sirkuit Mandalika yang sudah dinyatakan selesai. Waktu ideal untuk melakukan proses pendinginan ya bisa kita bilang begitu ya, untuk menciptakan sirkuit supaya layak untuk dijadikan trek balap itu butuh waktu berapa lama Mas? Ini kan kemarin tanggal 9 sampai saat ini masih pendinginan, mungkin sekitar 1 minggu kalau enggak pokoknya beberapa hari sebelum balap sudah harus diselesaikan gitu ya, sudah harus benar-benar matang. Jadi makanya waktu pengaspalan jarak waktunya kan jauh dari selesainya itu ya kan dari tanggal 9 sudah selesai sampai sekarang pun masih pendinginan, masih disiram air. Dan lebih untungnya lagi kalau sore hujan. Hujan itu juga menguntungkan untuk menghilangkan debu-debu. Debu-debu kan ini karena
Sebenarnya debu itu karena di sini kan masih ada pembangunan, di depan masih jalan, di tengah juga masih ada pembangunan, kan debu pasti ada ke sini, nggak mungkin nggak ada kan, tapi tetap tiap hari dibersihkan dengan jet truck, dengan mobil yang sapu itu, dengan orang menggunakan blower, tetap terus. Tapi begitu hujan itu sangat membantu sekali, langsung kan debu-debunya itu langsung masuk ke drainasenya, ya. Oh ya Mas, kan kemarin itu proses perbaikan itu dilakukan di sekitar 1,2 km di lintasan sirkuit Mandalika. Itu sektornya mana aja, titiknya mana aja Mas? Dari T16, T itu tikungan ya, dari T16 ke T5 di situ. Sampai dengan T5 ada sekitar 7 sektor berarti di situ. Ya, di situ. Pada saat proses pengaspalan ulang, kendala atau kesulitan apa sih yang dihadapi oleh baik itu dari koordinator sirkuit ataupun pekerja yang memang melakukan secara langsung? Sebenarnya nggak ada kesulitan, memang itu hal yang biasa, apalagi dilakukan oleh tenaga ahli ya, sudah melakukan hal yang biasa, itu kita dikerok, kemudian nanti kita layer lagi oleh tim pengaspalan. Ini adalah aspal lintasan sirkuit Mandalika. Senang juga ya untuk megang aspal ya. Dan ini adalah bagian aspal yang sudah memadat, tepatnya di tikungan 15, 16, dan juga 17. Dan tadi saya sudah berkesempatan untuk melakukan satu putaran di sirkuit Mandalika sendiri. Dari apa yang sudah saya perhatikan, mulai dari lintasan yang diperbaiki, lalu gravelnya, standar keamanan seperti apa, nampaknya sirkuit Mandalika sudah siap untuk menjadi tuan rumah gelaran MotoGP seri kedua di Indonesia. Dan kalau misalnya dilihat di sekitar saya ini, tempat-tempat duduk penonton sudah dipasang dengan baik. Ini adalah premium grandstand, tempat duduk dengan atap. Lalu di sebelah sana yang berwarna merah putih adalah standar grandstand yang juga paling banyak dijual tiketnya. Serta untuk lintasan seri dikatakan sudah 100% rampung dan hanya tinggal melakukan finishing ataupun penyelesaian di kawasan luar sirkuit. Jadi kita tinggal menunggu saja bagaimana nantinya sirkuit Mandalika bisa menghadirkan pertarungan-pertarungan seru di balapan MotoGP di kelas MotoGP, Moto2, Moto3, dan juga Asian Talent Cup. Albi Pratama, Roby Bahtiar, Lombok, Nusa Tenggara Barat.